Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan fiha salam. Tahiyatan min ahlil jinan. Tahiyatan min indillahi zil jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat karunia serta taufik dan hidayah hingga kita bisa dipertemukan kembali di kajian sirah pada hari ini, hari Jumat yang penuh barokah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu berada di dalam takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan sejati, seorang nabi, penghulu para nabi, pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pembelajaran kajian sirah kembali, dan tema kita hari ini tema yang sangat besar dan menarik sekali temanya, dan tema ini juga merupakan tema lanjutan setelah pekan sebelumnya kita sama-sama mempelajari dan mengkaji tentang bagaimana baiat Aqabah yang kedua. Pada hari ini masuk di bab ke-40, judul ke-40. Padahal antum buka kitabnya halaman 48. Judul ke-40. Judulnya Hijratul Muslimina ilal Madinah. Hijrahnya orang-orang Islam, kaum muslimin ke Madinah. Nah, tentu peristiwa ini ada kaitannya, ada rentetannya dari peristiwa ba'da bai'ah al-Aqabah al-ula, thumma al-Aqabah ats-tsaniyah, Aqabah yang kedua. Anak-anak sedang dirahmati Allah, peristiwa bai'at Aqabah kedua yang kita bahas pekan sebelumnya itu menjadi momentum sejarah yang paling besar dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Yathrib, yang pada pembahasan lain nantinya Yathrib ini adalah cikal bakal nanti ketika Nabi hijrah ke sana, ketika Nabi yang memimpin, maka bergantilah nama Yathrib tadi menjadi nama Madinah. Itu ada alasan dan filosofi dari kata Madinah itu sendiri. Nah, sebagaimana kita review sejenak ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di baiat Aqabah yang pertama, pada saat itu Rasul mengutus seorang duta, atau istilah sekarang kita itu ambasador, tokoh penggerak dan duta atau ambasador dakwah Islam saat itu adalah seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini yang menyebarkan Islam di Madinah dan menyampaikan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak yang beriman, sehingga banyak yang berislam, dan mereka datang ke Makkah untuk berhaji pada musim. Dan terjadilah peristiwa bai'ah al-Aqabah yang kedua, di mana pada saat itu 75 orang, 73 dari kalangan laki-laki, terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj, dan 2 orang perempuan. Nah, inilah tonggak sejarah Islam yang pertama, tonggak sejarah Islam yang besar, momentum dakwah Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Islam mulai berkembang besar dan diterima di Madinah Al-Munawwarah. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama di buku antum. Lamma alimat
Quraisyun binti syari al-Islam fil Madinah shaddadatil aza ala ashabi Rasulillah alaihi wasallam. Ketika kaum Quraisy, ketika orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada saat itu, alimat dari kata alima ya'lamu, mengetahui binti syaril Islam, dengan pesatnya perkembangan Islam, tersebarnya Islam di Madinah. Tahu kaum Quraisy tadi, mereka mengetahui, maka mereka melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menyiksa atau memberikan hukuman dan siksaan syaddad yang begitu besar dan begitu dahsyat. Al-aza itu siksaan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siksaan yang diberikan oleh musyrikin Quraisy pada saat itu, ya, itu membuat Nabi merasa kasihan dengan para sahabatnya. Nah, di bagian pertama ini, saya sampaikan pertanyaan pertama. Soal pertama, silakan antum catat dan ini dijawab nanti ya. Totalnya ada 4 soal karena ada 4 pembahasan, ada 4 subtema pembahasan kita. Pertanyaan pertama, maza amilat Quraisyun ba'da an alimat bi islamil ansor. Apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, setelah mengetahui dengan banyaknya masuk Islam kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum orang-orang Yasrib atau orang Madinah, yang karena mereka yang menolong kaum Muhajirin nantinya saat hijrah. Apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy setelah mengetahui banyaknya tersebar Islam, banyaknya orang Islam, banyaknya orang Madinah, orang Yasrib yang memeluk agama Islam yang disebut Al-Ansor? Jawabannya ada di pembahasan yang pertama tadi. Baik, yang kedua, fa'amarahum bil hijrati ilal Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kaumnya, meminta umatnya, meminta kaumnya untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena tadi sangat disiksa, bahkan dihina, disakiti. Maka Rasulullah memerintahkan kaumnya, memerintahkan umatnya untuk berhijrah ke Madinah, walihaqi bi ikhwanihi, bertemu atau menemui saudara-saudara mereka yang bernama Al-Ansor tadi. Al-Ansor ini adalah orang-orang Yasrib yang memeluk agama Islam dan menerima kedatangan kaum muslimin yang saat itu disebut sebagai kaum Muhajirin atau orang-orang yang hijrah. Nah, anak-anak semua, peristiwa hijrah ini, perintah hijrah oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya ini, itu terjadi sekitar 2 bulan setelah Baiat Aqabah yang kedua. 2 bulan setelah terjadinya peristiwa momentum sejarah yang besar tadi, yaitu Baiat Aqabah yang kedua, di mana pada saat itu orang-orang Yasrib yang berhaji dari ke Mekah kemudian balik ke Madinah, mereka menyebarkan Islam lagi dan semakin banyaklah kaum muslimin dari orang-orang Madinah pada saat itu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini terjadi ada 2 bulan setelah peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, adapun hijrah ini, sebagaimana yang kita tahu, ini sebuah perjalanan ke masa depan, perpindahan, transisi, transformasi dari kehidupan Makkah kepada kehidupan Madinah. Tetapi karena yang namanya mereka menuju sebuah
perjalanan ke masa depan, tentu ini sunatullah gitu, atau manusiawi. Mereka merasa ini adalah perjalanan yang tidak pasti, mengambang. Kenapa disebut mengambang? Karena tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan menimpa mereka kelak gitu. Mungkin di perjalanan mereka nanti akan mengalami sakit, atau nanti bahkan mungkin bisa disiksa lagi, disusul lagi oleh musyrikin Quraisy. Nggak ada yang tahu. Ya. Secara manusiawi, gitu, mereka merasa bahwa tidak ada kepastian. Tetapi karena Rasulullah yang memerintahkan, karena Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan, maka mereka merubah keraguan itu dan menjadikannya sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang diperintahkan Rasul kecuali di dalamnya ada kebaikan. Dan Rasulullah memerintahkan karena atas perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu menyampaikan, mengatakan sesuatu bukan karena keinginan hawa nafsunya, tetapi karena wahyu yang diberikan Allah kepada beliau. Nah, pada saat itu yang berhijrah tidak tersisa kaum muslimin, ya, saking banyaknya yang berhijrah pada saat itu dari Makkah gitu. Kecuali yang tersisa hanya Rasulullah, Abu Bakar dan Ali sama dua para sahabatnya, dan karena memang diperintahkan untuk tetap tinggal di Mekah, belum ada perintah hijrah bagi Rasulullah, tapi bagi para sahabat sudah diperintahkan untuk hijrah. Dan ada lagi beberapa orang yang memang ditahan secara paksa oleh kaum musyrikin Quraisy untuk tidak berhijrah, disiksa, ditahan, ya, ditawan lah istilahnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Fakharaju min Makkata khufyatan. Maka mereka keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi? Keluar dari Makkah ingin berhijrah tadi, khaufan min an tamna'uhum. Khaufan min an tamna'ahum Quraisyun minal hijrah. Karena mereka takut, khawatir dan risau, khawatir terhadapnya kaum Quraisy yang bisa menghalangi atau mencegah mereka dari pergi berhijrah ke Madinah tadi. Kenapa? Karena kaum Quraisy ya, tentu mereka sangat takut sekali dan sangat cemas sekali mengetahui perkembangan Islam di Yasrib atau di Madinah pada saat itu. Kenapa? Karena kaum Quraisy sadar betul, menyadari betul, ya, tahu mereka kenapa, karena mereka adalah pedagang yang biasa pergi ke Madinah. Mereka menyadari bahwa Madinah ini memiliki posisi strategis dalam sektor perdagangan. Kenapa? Karena jalur kafilah yang melewati pesisir Laut Merah menuju Syam itu terletak di daerah Madinah gitu. Jalur kafilah untuk melewati pesisir Laut Merah menuju Syam tadi gitu, untuk berdagang. Dan mereka ya, menyadari dan memiliki omset perdagangan ya. Penduduk Makkah ini memiliki omset perdagangan ke Syam ini bisa mencapai sekitar 4 juta dinar emas setiap tahunnya, saking besarnya gitu omset perdagangan mereka ya, menuju Syam ini, dan jalurnya melalui adalah Madinah. Jadi hubungannya adalah hubungan dagang ke Syam dan melalui tadi pesisir Laut Merah menuju Syam. Nah tentu ya kelancaran dagang ini, ya, kelancaran dagang mereka yang omsetnya tadi 4 juta dinar emas setiap tahunnya tadi, ya, itu sangat bergantung pada faktor keamanan perjalanan kafilah dagang pada saat itu. Dan mereka menyadari betul bahwa jika seandainya
orang-orang Madinah banyak yang memeluk Islam dan membela Nabi Muhammad, maka mereka terancam. Ya. Eksistensi mereka terancam, ya. Bahkan omset mereka bisa terancam. Itu hal terbesar yang mereka takutkan. Gitu. Ketika mengetahui umat Islam di Madinah begitu banyak dan begitu tersebar menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, tadi untuk pembahasan kedua ya. Kedua, bimaza amaran nabiyyu ashabahu. Ini untuk yang pembahasan kedua tadi ya. Dengan apa atau bagaimana atau untuk apa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya? Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Pertanyaan kedua, soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Oh ya, Afwan, saya bacakan catatan kaki dulu ya. Catatan kaki itu maksudnya adalah footnote. Antum lihat di pembahasan ketiga paling ujung ada angka kecil dalam kurung 1. Nah, itu namanya adalah footnote atau catatan kaki, atau biasa kita temukan ya di beberapa buku, artinya ada tambahan keterangan. Kita baca, itu tanpa harokah, tanpa baris. Ustaz baca seutuhnya, antum silahkan kasih baris pakai pensil ya, supaya antum juga bisa membaca. Sementara artinya Ustaz bacakan dan Ustaz jelaskan. Ini tadi khaufan min an tamna'ahum Quraisyun minal hijrah, karena mereka takut terhadap kaum Quraisy yang bisa mencegah mereka dari hijrah gitu. Keterangannya paling bawah, antum lihat yang kecil itu, silahkan dikasih baris, kasih harokah. Fakanu yatasalaluna wahidan ba'da wahidan. Maka mereka pun keluarnya tidak serentak langsung semua atau banyak-banyak, tetapi keluar dari Makkah menuju Madinah tadi, hijrah tadi, wahidan wahidan, satu demi satu, satu persatu. Kenapa mereka satu persatu keluar? Supaya tadi tujuannya agar ya, tidak diketahui dan tidak dicurigai oleh kaum musyrikin Quraisy. Selanjutnya, liyatamakkanu min ibadatillah. Kenapa mereka keluar berhijrah semata-mata agar mereka semakin kuat dan semakin kokoh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyatamakkanu min ibadatillah, agar mereka rasa cinta dan ibadahnya kepada Allah semakin kokoh dan semakin kuat. Karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan, allazi amtajja hubbuhu bilahmihim wa dammihim, yang mana kecintaan mereka itu melebihi daripada kecintaan mereka terhadap darah daging mereka sendiri. Daging mereka terhadap darah mereka. Maksudnya apa? Mereka siap mengorbankan jiwa, harta, dan raga mereka untuk semata-mata beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah dan menjalankan perintah Rasul. Artinya apa? Seandainya mereka harus melepaskan nyawa sekalipun, harus menumpahkan tertumpah darah mereka karena perjuangan ini, mereka rela. Kenapa? Karena lebih berharga Allah dan Rasulnya daripada diri mereka sendiri. Itu keimanan para sahabat yang saat itu diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah. Kenapa? Karena periode Makkah ini adalah periode taksis, periode pembentukan dasar-dasar akidah. Ya, periode Makkah ini makanya para ahli sirah, para ahli sejarah membagi periode dakwah Nabi itu menjadi 2, periode Makkiyah dan Madaniyah gitu. Ayat-ayat Al-Qur'an 2, ada ayat Makkiyah, ayat Mekah yang turun di Mekah sebelum hijrah, dan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah setelah peristiwa hijrah. Dan tentu ini menjadi modal terbesar kaum muslimin, yaitu adalah iman dan akidah yang kokoh, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada
Nabi Muhammad SAW. Hatta saru la ya'ba'una, kita lanjutkan, hatta saru la ya'ba'una bima faraqati awtanihim, sehingga mereka menjadi tidak peduli lagi, tidak mengkhawatirkan lagi terhadap apa? Bima faraqati awtanihim, berpisah dengan tanah air mereka sendiri. Kenapa disebut tanah air? Karena mereka lahir di Mekah, orang tuanya penduduk Mekah, nenek moyang mereka dari Mekah. Tetapi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta mereka kepada tanah air mereka sendiri. Mereka rela berpisah gitu dengan tanah air mereka, rumah mereka di sana, gitu, keluarga besar mereka di sana, bahkan harta mereka juga di sana. Bahkan di dalam riwayat diceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Shu'aib. Ya. Shu'aib ini dulunya gitu, seorang saudagar, seorang yang kaya raya, gitu, bangsawan lah istilahnya, punya banyak harta. Ya. Tetapi ketika berhijrah, ya, Shu'aib melepaskan semua hartanya, meninggalkan semua hartanya, ya, untuk bisa berhijrah sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dia tinggalkan semua harta kekayaannya di Mekah pada saat itu. Kita lanjutkan. Wabti'adi an abaihim wa abnaihim, dan mereka tidak merasa ragu lagi, tidak peduli lagi berpisah dengan dengan tanah air mereka. Wabti'adi an abaihim wa abnaihim, dan menjauhi atau pergi jauh dari ayah-ayah mereka, dari keluarga mereka, dari kakek-kakek mereka, dari paman mereka, wa abnaihim, dan anak-anak mereka. Karena ada yang terpisah dengan orang tuanya, ada yang hijrah terpisah dengan anaknya, ada yang hijrah terpisah dengan ibunya. Mereka sudah merelakan dan mengikhlaskan itu. Kenapa? Karena tadi ya, melebihi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri, bahkan terhadap tubuh mereka, terhadap jasad mereka, terhadap darah dan daging mereka sendiri. Madama fi zalika ridallah wa rasuluh. Mereka melakukan itu semua, ya, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, ya, mereka lakukan itu. Madama fi zalika, selama di dalam itu, ya, ridallah wa rasuluh, Allah ridho dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW ridho. Kenapa ridho? Karena Allah perintahkan dan Rasulullah memerintahkan, maka mereka melakukan itu. Maka bagi mereka yang terbesar adalah ridho Allah dan Rasulnya, bukan harta, bukan keluarga, bukan tahta, tetapi ridho Allah dan Rasulnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ridho Allah dan Rasulnya itu adalah hal yang paling tinggi yang harus kita capai sebelum mencapai semuanya, atau sebelum mencapai hal-hal lain. Baik. Pertanyaan ketiga, soal ketiga, bisa antum lihat juga di bagian paling bawah di as'ilah itu. Kaifa kharaju, bagaimana mereka, proses mereka keluar dari Makkah. Tadi di bagian ketiga sudah kita bahas, sudah saya sampaikan. Ya. Kaifa kharaju, pertanyaannya singkat saja, tetapi jawabannya mungkin yang banyak nanti. Bagaimana antum dengarkan di penjelasan Ustaz kali ini. Bagaimana mereka keluar, bagaimana mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah. Baik, pembahasan keempat atau pembahasan terakhir. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajira famana'ahu rasulu fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Tadi sudah di bagian ketiga atau bagian sebelumnya saya jelaskan bahwa yang tertinggal pada saat itu Rasulullah, Abu Bakar, Ali, dan beberapa orang, ya, yang 3 orang ini tidak ditahan, tetapi beberapa orang kaum muslimin ada yang ditahan dan dicegah atau ditawan oleh musyrikin Quraisy pada saat itu. Nah, pada saat ini, wa arada Abu Bakrin ayyuhajira. Abu Bakar itu udah siap-siap, gitu. Udah pengen banget gitu. Bahasa kita tuh udah kebelet pengen hijrah juga, ya, mengikuti para sahabat yang lainnya.
arada Abu Bakrin ayu hajira. Abu Bakar udah siap secara jiwa raga, bahkan menyiapkan unta-untanya, ya, menyiapkan bahan-bahan bekalnya untuk di perjalanan menuju hijrah, udah siap. Ya, udah siap. Lalu Abu Bakar datang kepada Rasulullah, tetapi famana'ahur Rasul, Rasulullah melarangnya atau mencegahnya. Dicegah oleh Rasulullah. Kenapa? Ya. Abu Bakar sempat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau mencegah? Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, tundalah dulu keberangkatanmu. Jadi Rasulullah bukan melarang, tapi meminta Abu Bakar untuk menunda. Kenapa Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menunda keberangkatannya berhijrah ke Madinah, ke para sahabat yang udah lebih dahulu hijrah? Karena kata Rasulullah, aku masih menunggu izin atasku. Rasulullah masih menunggu izin bagi beliau untuk hijrah. Izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu belum diperintahkan, sama dengan belum ada izin ya, kalau belum diperintahkan, belum ada izin, belum diperintahkan Rasulullah untuk meninggalkan Makkah pada saat itu. Sehingga Rasulullah ya, menunggu izin dan menunggu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pada pembahasan berikutnya nanti di pembahasan di judul ke-41, di situ nanti akan ada salah satunya dibahas sudah dapat izin, sudah dapat perintah dari Allah untuk berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Nah, kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar ketika dilarang? Udah pengen banget, udah ngebet ibaratnya ya, udah hendak banar bahasa Banjarnya, hijrah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar taat kepada Rasulullah dan beliau gitu, menurunkan ataupun mengurungkan keinginannya untuk berhijrah. Sampai Abu Bakar, dalam riwayat dikatakan Abu Bakar ya, dalam proses menunggu perintah tadi, menunggu izin tadi, memberi makan dan mengurus untanya ya. Sambil menunggu tadi sekitar beberapa waktu lamanya gitu, ya, mengurus dan memberi makan untanya sambil bersabar menunggu perintah untuk berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini pembahasan keempat dan pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4. Soal nomor 4 adalah hal hajara Abu Bakrin ma'ahum. Apakah Abu Bakar ikut juga berhijrah bersama mereka? Pertanyaannya sangat mudah, jawabannya juga insya Allah sangat mudah jika antum memperhatikan penjelasan dari awal dan sampai ayat tadi. Para santri kelas 9 yang dirahmati Allah, demikian pembahasan pada tema kali ini, yaitu awal hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Ya, mudah-mudahan peristiwa ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran yang begitu besar di antara para keimanan para sahabat yang begitu cinta terhadap Allah dan Rasulnya, begitu cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga yang mereka kedepankan, yang mereka utamakan adalah ridho Allah dan Rasulnya, baru mengutamakan yang lainnya. Hingga harta, keluarga, tahta, kedudukan, tanah air, rumah, dan lain-lainnya tidak berharga sama sekali dibanding dengan rasa cinta mereka dan ridho Allah terhadap mereka dan Rasulnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa yang kita kejar pertama adalah ridho Allah dan ridho Rasulnya. Bagaimana cara mengejar ridho Allah dan Rasulnya? Taat Allah, taat terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan pembahasan kita di pekan berikutnya. Semoga Allah masih izinkan kita bertemu. Allah pertemukan kita dalam keadaan yang lebih sehat, lebih takwa, lebih bahagia, dan tentunya insya Allah lebih semangat untuk mengkaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahtatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tsumma nastaghfirullahal azim, astaghfirullahalazim, 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 wa nad'ullah wa nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum katsiran. Ustaz minta maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Ada kekeliruan atau ada salah-salah kata
atau ada yang kurang berkenan di hati antum semua, Ustaz minta rela, minta ridho. Kesalahan semata-mata karena Ustaz pribadi, karena kekurangan dan keterbatasan Ustaz, dan kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbikum fala takunna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Dan saya akhiri sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah, ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.